kita masing-masing firman Tuhan, di dalam pertolongan Tuhan, di dalam membahas akan satu eksposisi, yaitu eksposisi kitab Nehemia, yang akan kita selesaikan di dalam minggu depan. Jadi hari ini dan minggu depan adalah 2 sesi terakhir di dalam kita membahas tentang eksposisi Nehemia. Nehemia adalah seorang yang dapat menjadi picture atau menjadi cermin bagi setiap kita semua. Dia adalah seorang awam, dia bukanlah seorang pendeta, dia bukanlah seorang imam, dia bukanlah seorang yang memiliki akan satu tempat di dalam rumah Tuhan. Dia adalah seorang awam, dia adalah seorang juru minuman raja dari Persia. Namun kenapa Tuhan bisa memakai dia sehingga akhirnya kitab suci mencatat tentang kitab Nehemia. Sudah kita percaya dia cuma seorang yang ordinary man. Tetapi Tuhan punya extraordinary mission untuk dapat memakai dia. Untuk menunjukkan pekerjaan Tuhan adalah pekerjaan yang Tuhan sudah tetapkan. Maka tidak seorang pun yang dapat melakukan segala sesuatu melampaui Tuhan Allah. Maka siapa berkata bahwa yang dipakai Tuhan hanyalah pendeta, yang dipakai Tuhan hanyalah penginjil, yang dipakai Tuhan cuma missionary, saudara, kitab suci menyatakan bahwa orang awam bisa dipakai Tuhan, bahkan dipakai Tuhan melampaui hamba Tuhan. Orang awam bisa dipakai Tuhan, bahkan melampaui para imam. Dan bahkan orang awam bisa dipakai Tuhan untuk menjadi akan Allah Tuhan di dalam kehidupan orang-orang yang paling beriman sekalipun. Maka saudara, waktu kita melihat apa yang terjadi khusus dalam kitab Nehemia, di mana kita melihat pemerintah, bupati, dan juga kita melihat orang-orang di dalam bait suci, di dalam pelayanan membangun akan tembok Yerusalem. Mereka semua harus dengar seorang awam yang namanya Nehemia. Saudara, mungkin hari ini kita berkata bahwa kalau kita mau dengar suara Tuhan, Tuhan pasti memakai imam. Kalau Tuhan mau memakai dan mau berfirman bagi kita, pasti juga dia akan pakai apa yang namanya raja. Kenapa? Karena pemerintahan itu wakil Tuhan. Lalu imam juga adalah wakil Tuhan. Yang satu mewakili akan gereja atau bait suci, yang satu mewakili akan pemerintah negara. Dan kita melihat kitab suci menyatakan bahwa wakil Tuhan di dalam pemerintahan, dan kita melihat wakil Tuhan juga ada di dalam bait suci Tuhan. Dan kita melihat hal yang mungkin bagi kita aneh. Bagaimana mungkin Nehemia yang bukan raja atau bukan bupati atau bukan orang yang memiliki akan satu pangkat, walaupun akhirnya nantinya kita melihat di dalam pasal-pasal akhir di dalam Nehemia, dia menjadi bupati. Tapi sebelumnya dia tidak menjadi bupati. Dia adalah seorang juru minuman raja yang mungkin secara manusia terhormat. Tetapi kita melihat, bukan karena juru minuman atau menjadi satu profesi yang terhormat sehingga dia dapat menjadi wakil Tuhan. Tapi Tuhan memakai orang yang tepat di dalam rencana Tuhan. Dan tidak peduli yang Tuhan pakai itu adalah imam, tidak peduli yang Tuhan pakai adalah bupati, atau yang Tuhan pakai adalah juru minuman, atau yang Tuhan pakai hanyalah orang awam. Maka saudara, kita jangan kecil hati. Kalau saudara adalah orang awam, saudara mungkin mengatakan, saya bukan pendeta, saya bukan missionary, saya bukan penginjil, saya bukan guru Injil, saya bukan orang pemerintah, saya bukan PSN, pegawai negeri, PNS. Dan mungkin sudah berkata bahwa saya bukan orang-orang yang memiliki pangkat dan profesi sebagainya. Saudara, pada saat Tuhan punya rencana kepada hidup seseorang, Tuhan tidak lihat kategori saudara. Yang Tuhan lihat adalah apakah engkau setia sama Tuhan atau tidak. Itu yang Tuhan tuntut. Itu yang Tuhan taruh dalam hati kita masing-masing untuk kita mengerjakan segala sesuatu yang Tuhan percayakan dengan setia, dengan berani, dan dengan takut akan Tuhan. Nah, saudara, kita sudah membahas khususnya di dalam Nehemia sampai kepada pasal yang ke-12. Di mana kita terakhir minggu lalu sudah membaca begitu banyak daftar-daftar nama yang mungkin bagi kita membosankan karena kita membaca nama-nama yang mungkin kita pikir tidak ada hubungannya. Tapi saudara, hari ini saya akan kembali untuk mengingatkan
apa yang menjadi perhatian yang harus ada di dalam kita masing-masing. Di mana kita melihat minggu lalu kita sudah membaca dari pasal 11 sampai pasal 12 dengan pembacaan yang begitu panjang itu. Saya rindu hari ini kita melanjutkan kembali dan mengingat kembali apa yang menjadi satu perhatian yang harus kita ingat, khususnya di dalam kita memahami setiap perjuangan-perjuangan yang ada. Dan saudara, hari ini saya tidak akan membawa kita untuk membaca akan kitab suci dengan panjang, tapi hari ini saya akan hanya mengajak saudara untuk melihat khususnya membaca pasal 13 ayat 1 sampai 3 saja. Dan ini hanyalah menjadi satu dasar khususnya untuk kita kembali melihat apa yang kita sudah bahas minggu lalu. Dan saya hanya mengajak saudara membaca 3 ayat saja. Mari kita membuka di dalam Nehemia pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Dan hari ini kita bicara tentang konsisten melawan inconsistence. Dan mari kita membacanya di dalam Nehemia pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Pada masa itu bagian-bagian dari kitab Musa dibacakan dengan didengar oleh rakyat. Didapati tertulis dalam kitab itu bahwa orang Amon dan orang Moab tidak boleh masuk jemaah Allah untuk selama-lamanya. Karena mereka tidak menyongsong orang Israel dengan roti dan air, malah mengupah Bileam melawan orang Israel supaya dikutukinya. Tetapi Allah kami mengubah kutuk itu menjadi berkat. Ketika mereka mendengar pembacaan Taurat itu, mereka memisahkan semua peranakan dari orang-orang Israel. Oke, saudara, hari ini kita hanya membaca sampai di sini, dan setelah itu kita akan, minggu depan kita akan membaca keseluruhan, dan setelah itu kita akan sama-sama akan menutup eksposisi Nehemia ini. Tapi sebelumnya mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa, kita mohon kepada Tuhan supaya melalui firman Tuhan yang akan diberitakan, Tuhan sekali lagi berbicara kepada kita. Dan kiranya Tuhan yang berfirman kepada kita, dan kiranya Tuhan yang menutupi setiap apa yang menjadi performance manusia, dan biarlah Kristus saja yang dipermuliakan. Kita sama-sama mengambil sikap berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, kami memohon kepada Tuhan, bila Engkau yang memimpin kami semua, supaya kami bisa sadar bahwa firman Tuhan bukanlah milik pendeta, firman Tuhan bukanlah milik vikaris, dan juga firman Tuhan bukanlah milik orang-orang yang dipercayakan untuk berkhotbah. Karena kami percaya pengkhotbah hanyalah yang menyambungkan apa yang Tuhan mau katakan kepada setiap kami. Dan kami berdoa kiranya Tuhan, biarlah segala apa yang ada pada diri mereka, biarlah Tuhan singkirkan setiap kesombongan, singkirkan setiap hal-hal yang merebut kemuliaan Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan, Engkau yang membuat kami semakin gentar di hadapan Tuhan. Supaya kami tidak sembarangan berkhotbah, kami tidak sembarangan mendengar firman, kami tidak sembarangan untuk beribadah, kami tidak sembarangan untuk melakukan segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kami, meskipun kami secara online. Meskipun kami ada di rumah, namun Tuhan, biarlah hati yang takut akan Tuhan terus memimpin kami, sehingga kami tidak sembarangan di dalam kami menyatakan ibadah di hadapan Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan, kami menyerahkan setiap kami masing-masing di tangan-Mu, dan ajar kami untuk kami membahas setiap apa yang kami sudah baca, dan khususnya minggu lalu dalam pembacaan kami yang panjang itu, Tuhan, biarlah Engkau yang sekali lagi berbicara kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa seru kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur kepada Tuhan. Amin. So sekalian, pada saat Nehemia memimpin khususnya bupati dan memimpin imam untuk menjalankan setiap visi yang Tuhan berikan, yaitu membangun kembali tembok Yerusalem. Dan waktu kita melihat setiap apa yang sudah ada, yaitu adalah bupati dan juga ada imam, tapi mereka tidak peka terhadap setiap visi Tuhan. Mereka tidak peka terhadap apa yang seharusnya mereka kerjakan. Saudara, membangun rumah Tuhan, membangun tembok Yerusalem, itu seharusnya sudah menjadi sesuatu yang otomatis di dalam diri seorang Yahudi. Tetapi kita melihat mereka mengalami kekecewaan. Karena kita melihat di dalam sejarah, di mana Tuhan pernah pakai akan orang-orang yang melanjutkan, yang mengalami akan satu hal di mana waktu mereka melihat Salomo punya bait suci dihancurkan oleh Babylonian. Sehingga akhirnya kita melihat orang-orang yang sebelum dari Nehemia,
Tuhan sudah pakai Hagai, Tuhan pakai akan Ezra, Tuhan pakai untuk bagaimana menunjukkan bagaimana setiap apa yang sudah hancur itu dibangun kembali. Sudah kita melihat seperti Hagai. Hagai mengatakan, sudah kirim orang untuk membangun, tetapi pada sudah kirim orang, sudah bangun beberapa tahun. Akhirnya musuh datang dan menghancurkan. Dan waktu sudah hancur, mereka akhirnya di dalam beberapa tahun saja membangun, tapi sudah menelantarkan 16 tahun. Saudara, ini menjadi sesuatu yang sangat-sangat tidak beres. Sehingga akhirnya mereka memapani rumah mereka jauh lebih tekun daripada memapani rumah Tuhan. Mereka lebih mengurusi akan apa yang menjadi diri sendiri daripada mengurusi urusan Tuhan. Sehingga akhirnya Hagai mengatakan, perhatikanlah keadaanmu. Perhatikanlah apa yang terjadi padamu. Sudahkah engkau melakukan apa yang seharusnya kau lakukan, yaitu membangun bait suci Tuhan. Tetapi justru akhirnya mereka di dalam perbuatan mereka, di dalam kekecewaan mereka, mereka hanya memapani rumah mereka dengan indah, tapi mereka lupa bait suci harus dibangun dulu. Saudara, dan akhirnya kita juga melihat Ezra, dan kita juga melihat Nehemia, di mana Tuhan memakai mereka untuk mengingatkan kepada orang Israel. Berarti saudara, orang Israel orang yang bebal. Orang Israel sudah diingatkan berkali-kali, tetapi kita melihat mereka dengan kekecewaan di dalam hidup mereka, sehingga mereka tidak berani mengambil action apa-apa. Saudara, kesulitan, kekecewaan seringkali membuat kita berjalan di tempat, dan bahkan tidak berjalan satu langkah pun. Dan seringkali kita tidak berani untuk mengambil satu langkah ke depan, satu step ke depan. Seringkali kita tidak punya keberanian. Kenapa? Karena kita tidak tahu. Waktu saya melangkah satu langkah ke depan, apa yang akan terjadi di depan. Saudara, memang kalau kita melihat di dalam sejarah, bagaimana setiap orang melangkahkan kaki, itu akan ada perubahan-perubahan yang terjadi yang kita sangka maupun tidak sangka. Di dalam Yunani kuno ada seorang bernama Heraklitos. Dia mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang melangkahkan kaki ke sungai itu berada di dalam satu arus yang sama. Setiap kali dia melangkahkan kaki, tidak ada satu pun hal yang sama. Maka setiap step, setiap action itu akan menghasilkan segala sesuatu, akan melewati segala sesuatu yang tidak pernah sama. Saudara, dan itulah yang ditakuti oleh manusia. Manusia seringkali terjebak di dalam satu hal, mengambil decision making. Di dalam mengambil keputusan, seringkali kita merasa gambling. Kita merasa tidak tahu bagaimana saya harus mengambil keputusan. Kenapa? Karena kita tidak tahu one step ke depan ini apa yang akan terjadi. Apakah dengan saya melangkahkan kaki, saya akan hidup lebih sulit? Atau waktu saya melangkahkan kaki ke depan, saya justru hidup lebih nyaman dan sebagainya. Saudara, seringkali kita gambling di dalam menghadapi segala sesuatunya. Dan bahkan kalau sudah melihat di dalam kitab Nehemia, pasal pertama, pasal kedua, pasal ketiga, kita melihat bagaimana Nehemia waktu membawa bangsa Yahudi untuk apa? Untuk membangun apa yang namanya tembok Yerusalem. Kita melihat musuh dari utara, dari selatan, dari timur, dari barat, berusaha untuk melenyapkan setiap apa yang namanya konsistensi daripada Nehemia. Namun, saudara, kita melihat sampai kepada Nehemia pasal 10, kita melihat Nehemia pasal 11, dan kita melihat bagaimana Tuhan bekerja merapikan setiap apa yang kacau balau itu. Tuhan bekerja, yaitu bagaimana membawa bangsa Yahudi untuk mulai menekuni bahwa di dalam Tuhan itu, pertolongan Tuhan betul-betul real, betul-betul ada, dan sungguh-sungguh konsisten. Maka konsistensi hanya menjadi satu konsistensi yang sempurna di saat saudara mengikuti siapa yang memberikan konsistensi itu. Saudara, Tuhan yang adalah Allah yang konsisten. Dan dia memimpin Nehemia dengan konsisten. Dan mengajarkan kepada Nehemia untuk bagaimana hidup di dalam konsistensi Tuhan. Dan dialah yang memimpin bangsanya untuk bagaimana setiap mereka, imam dan juga bupati,
ikuti konsistensi yang Tuhan berikan. Dan akhirnya mereka mengalami gundah gulana karena musuh ada di mana-mana, musuh dari luar dan juga musuh dari dalam. Tetapi meskipun ada musuh dari luar, ada musuh dari dalam, konsistensi Tuhan Allah tetap konsisten. Bahkan sampai melewati kesulitan itu pun, Tuhan Allah tetap konsisten. Dan saudara, ini mengajarkan kepada kita bagaimana kita seharusnya menjadi orang-orang yang konsisten di dalam Tuhan. Minggu lalu kita sudah membahas panjang lebar, yaitu bagaimana kita melihat bagaimana mereka dengan satu kegentaran, di mana melihat apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup mereka. Akhirnya mereka melakukan apa, saudara? Akhirnya yang mereka lakukan adalah mereka memohon kepada Tuhan. Untuk apa? Memohon kepada Tuhan supaya mereka mengalami transformasi di dalam hidup mereka. Mereka berpuasa, mereka berkabung, mereka memisahkan diri dari bangsa lain. Mereka mendengar firman Tuhan, mereka mengakui dosa. Itu sudah kita bahas minggu lalu. Bahkan mereka mengakui kebaikan Tuhan. Dan bahkan dosa-dosa mereka bahas dengan begitu detail. Namun saudara, kita hari ini tidak akan melepaskan daripada poin-poin yang minggu lalu kita sudah bahas. Namun saudara, kita mau bersama-sama untuk kembali melihat. Kalau Tuhan yang adalah sang konsisten itu, memberikan pelajaran konsistensi kepada Nehemia. Dan akhirnya Nehemia memberikan akan satu didikan bagaimana orang-orang percaya untuk menjadi orang-orang yang konsisten. Maka saudara, maka di sini kita perlu untuk kembali untuk dibentuk oleh Tuhan sekali lagi. Bagaimana saudara dan saya sebagai pendeta, sebagai penginjil, sebagai jemaat, kita sama-sama juga mengalami konsistensi yang sama. Saudara, kita melihat begitu banyak orang-orang yang inkonsisten, termasuk pendeta. Kita melihat banyak penginjil, kita melihat banyak pendeta jatuh di dalam inkonsistensi. Kemarin kita membahas di dalam persekutuan pemuda bagaimana kita melihat banyak sekali contoh teladan bagaimana mereka, misalnya kita melihat Bill Hybels, dialah seorang yang sangat dipakai Tuhan dan kita melihat bagaimana dalam kehidupan dia banyak mempertobatkan banyak orang. Bahkan dia di dalam bukunya Terlalu Sibuk Justru Harus Berdoa. Itu buku yang sangat-sangat mempengaruhi salah satunya pelayanan saya. Di dalam buku tersebut memberikan pelajaran yaitu apa? Konsisten berdoa, tidak mengenal tempat, tidak mengenal waktu. Teruslah untuk kamu berdoa kepada Tuhan di dalam segala kondisi. Dan saudara itu adalah suatu pelajaran untuk bagaimana kita konsisten. Nah, maka saudara, hari ini kita perlu untuk kembali diingatkan. Dari pasal 10 sampai pasal 13, bagaimana kita mau kembali belajar. Kita mau dibentuk oleh Tuhan untuk menjadi orang yang konsisten. Tapi konsisten yang bagaimana? Saudara, kita melihat konsisten harus berada di dalam beberapa dalil. Saudara, kita melihat dalam pasal 10. Dalil yang pertama kita bisa lihat di ayat 1 sampai 31. Di mana konsisten yang Tuhan ajarkan yang pertama yaitu kita harus tunduk kepada hukum Tuhan. Kita harus tunduk kepada firman Tuhan. Kita harus tunduk kepada setiap apa yang Tuhan nyatakan kepada kita. Saudara, tunduk kepada Tuhan itu bukanlah satu kewajiban kelompok atau kewajiban denominasi atau kewajiban sinode. Tunduk kepada firman Tuhan itu bukan bergantung kepada saudara memiliki profesi apa, atau saudara punya popularitas yang bagaimana, atau saudara punya keberhasilan dan yang cukup dan sebagainya. Tidak. Saudara, tunduk kepada hukum Tuhan itu adalah total di dalam segala kondisi. Maka bukan urusan kewajiban kelompok, tapi ini adalah urusan personal attitude. Personal attitude yaitu bagaimana secara pribadi engkau bagaimana di hadapan Tuhan, tunduk kepada Tuhan. Kadang-kadang untuk tunduk kepada Tuhan, saudara harus mengalami satu kehidupan yang sangat-sangat complicated dan you cannot imagine that. Saudara nggak bisa untuk membayangkan bahkan. Tapi saudara, Tuhan
izinkan untuk saudara tunduk kepada firman-Nya dengan saudara berada di dalam posisi yang paling sulit sekalipun. Dan itu menuntut saudara, be a consistent man. Saudara, seringkali kita menjadi orang-orang yang paling merasa aman sebagai pendeta, atau menjadi seorang yang merasa paling aman sebagai seorang orang Kristen. Kita merasa aman sebagai jemaat. Kita merasa aman dan merasa tidak ada hal-hal yang ya memberatkan kita. Tapi saudara, tunduk kepada firman Tuhan kadang-kadang membawa kita kepada hidup dan mati. Apa yang terjadi seperti di dalam masa-masa sekarang? Apa yang terjadi di Taliban hari ini? Kita melihat Taliban di Afghanistan. Kita melihat orang Kristen di Afghanistan. Mereka berada dalam satu posisi yang sangat-sangat sulit. Di mana mereka, khususnya minggu lalu saya sudah mention, saudara, di mana orang-orang Kristen Afghanistan yang ada di Indonesia, mereka mengatakan doakan, di mana di Kabul, di ibu kota. Apa yang terjadi? Orang-orang Kristen, gereja-gereja Tuhan, mereka menerima surat teror daripada Taliban, mengatakan kami sudah tahu keberadaanmu, kami sudah tahu aktivitasmu, dan kami tidak segan-segan akan membinasakan kamu. Surat teror sudah datang, dan surat teror sudah membuat mereka takut. Tetapi sudah orang-orang Kristen di Afghanistan justru mengatakan bahwa apa? Mungkin ini jalan Tuhan. Tuhan mempersiapkan kita menjadi martir. Tuhan mempersiapkan kita untuk setia sampai mati. Dan Tuhan yang mempersiapkan kita untuk menjadi alat Tuhan. Saudara, kadang-kadang tunduk kepada firman Tuhan, kita jadi martir. Kadang-kadang untuk tunduk dari firman Tuhan, kita harus dipenggal kepala. Kadang-kadang untuk kita tunduk kepada firman Tuhan, kita harus alami penderitaan yang kita tidak pernah bayangkan. Nah, seringkali kita merasa we are doing ministry, kita seringkali mengatakan saya melayani Tuhan, tapi jangan-jangan saudara, kita melayani Tuhan, tapi kita nggak tunduk kepada firman Tuhan. Mungkin hari ini saudara pergi ke gereja, saudara hari ini ikut ibadah, tapi saudara mengikuti ibadah, tapi saudara nggak tunduk kepada Tuhan. Mengikuti ibadah sudah tidak tunduk kepada firman Tuhan. Saudara melayani Tuhan, tetapi saudara tidak tunduk kepada apa yang difirmankan oleh Tuhan. Kita mungkin memakai interpretasi kita di dalam pelayanan, kita memakai kuasa kita sendiri, pemikiran kita sendiri, dan kita memakai logika kita sendiri. Dan mungkin kita melayani Tuhan, tapi kita tidak memakai akan semangat yang kudus di dalam kita melayani Tuhan. Kita melayani dengan apa kadarnya, lalu kita melayani dengan ketekunan yang biasa-biasa saja. Kita tidak pernah untuk memeras tenaga, kita tidak pernah untuk memeras jiwa, kita tidak pernah untuk memeras semangat untuk bagaimana kita melakukan kehendak Tuhan dengan takut akan Tuhan. Dan seringkali kita jatuh di dalam hal-hal yang kelihatannya kita doing something for God, tapi sebenarnya kita tidak takut atau kita tidak tunduk kepada Tuhan. Sudah kemarin dalam masterclass ada firman Tuhan yang diberitakan, yaitu kita diberitakan tentang Usa. Usa yang waktu itu dia membawa akan tabut Allah di satu kereta. Di dalam kereta itu melewati lumpur dan akhirnya tabut Allah itu mau jatuh ke bawah. Mau jatuh ke tanah. Saudara, dan Usa dia secara refleks, saudara. Secara refleks dia melakukan akan satu hal, yaitu memegang tabut Allah itu supaya tabut Allah itu tidak jatuh ke tanah. Secara motivasi kita akan katakan bahwa itu motivasi yang baik. Dia kan tidak mau mengotori tabut Allah. Dia tidak mau untuk bagaimana tabut Allah itu jatuh ke tanah sehingga tidak ada yang namanya wibawa kesakralan. Kok bisa tabut Allah jatuh ketemu lumpur? Saudara, motivasi yang baik. Menolong supaya apa? Menolong supaya tabut Allah itu tidak jatuh ke tanah, tidak kena lumpur, tidak kotor. Maka dia menaruh tangannya untuk mendorong supaya apa? Supaya tabut Allah itu tidak jatuh. Tapi sudah kitab suci mencatat apa? Waktu Usa mendorong tabut Allah itu supaya tidak jatuh ke tanah, seketika itu dia mati. Saudara, seketika itu dia mati. Saudara, mungkin pertanyaan kita adalah apa? Pertanyaan kita adalah, loh, dia kan punya hati untuk menolong. Dia punya hati adalah untuk melakukan supaya tabut Allah tidak kotor, tidak kena tanah, dan tidak tercemar.
Bukankah motivasinya baik? Maksudnya baik, niatnya baik. Saudara, Tuhan tidak peduli dengan niatmu. Tuhan tidak peduli dengan motivasimu. Tuhan tidak peduli dengan apa yang kau anggap baik. Tuhan tidak peduli dengan apa yang kau anggap benar. Di saat semuanya itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Saudara, Usa, dia juga seharusnya tahu bahwa bait Allah itu, tabut Allah itu adalah suci, kudus, dan tidak ada seorang pun yang tahan dengan tabut Allah itu. Karena mereka pun tahu dengan mereka memegang tabut Allah itu, maka dia akan mati. Pertanyaannya, dia mati sebagai hero, sebagai pahlawan, atau dia mati sebagai orang yang sudah tahu kebenaran, tetapi dia tidak melakukan kebenaran. Saudara, seringkali kita hari ini melayani Tuhan, tapi kita sudah tahu apa yang benar, tapi seringkali kita tidak melakukan apa yang benar itu. Seringkali kita tahu bahwa mengikut Tuhan itu harus merenungkan firman Tuhan. Tapi kalau mau berani tanya kepada saudara sekalian, apakah saudara punya saat teduh? Apakah saudara punya kehidupan berdoa? Apakah saudara peduli dengan apa yang namanya kerohanian? Apakah saudara peduli dengan firman Tuhan? Saudara, kita harus konsisten dengan apa yang Tuhan mau kita konsisten. Tuhan memakai Nehemia untuk mengajak orang-orang Yahudi untuk konsisten. Dan hari ini siapakah yang membawa saudara untuk kita sama-sama belajar konsisten? Saudara, Tuhan memakai pendeta, Tuhan memakai hamba Tuhan. Dan hamba Tuhan mengajarkan apa yang Tuhan ajarkan. Bukan berarti hamba Tuhannya sudah sempurna secara konsisten. Tapi bagaimana kita sama-sama belajar? Kita sama-sama belajar konsisten. Kita sama-sama belajar untuk memiliki akan keselarasan. Nah, saudara, maka kita jangan sampai menjadi orang-orang yang di dalam Tuhan, tapi justru kita berada di dalam begitu banyak ambiguitas. Khususnya di dalam konsistensi terhadap firman Tuhan. Maka saudara, seringkali kita nggak punya relasi sama Tuhan. Meskipun saudara berkata, aku Kristen, tapi saudara nggak punya akan passion di dalam Tuhan. Seringkali kita mengatakan, saya orang Kristen, tapi saya nggak punya doa pribadi sama Tuhan. Membaca Alkitab secara pribadi ke dalam Tuhan. Kita nggak peduli dengan semuanya itu. Bahkan kita sudah dengar ada seminar ini, atau ada kebaktian ini, ada speak dan sebagainya. Seringkali kita nggak peduli dengan semuanya itu. Kenapa? Kita anggap, ya, itu sudah tidak membawa saya untuk apa? Keluar daripada apa yang sudah Tuhan tetapkan, toh. Kalau Tuhan menetapkan saya jadi orang percaya, maka nggak ikut seminar 1 kali, 2 kali, Tuhan tetap selamatkan saya kok. Kalau Tuhan sudah menetapkan saya jadi anak Tuhan, maka nggak ikut gereja 1 kali, 2 kali, nggak ada masalah kok. Seringkali kita punya konsep seperti itu, bukan? Saudara, Tuhan mengajak kita untuk tunduk kepada firman Tuhan. Dan tunduk kepada firman Tuhan itu Tuhan tidak kompromi. Tuhan mengajarkan kepada kita untuk bagaimana kita secara konsisten kita tunduk kepada Tuhan. Usa, dia dengan motivasi yang baik mungkin, niat yang baik mungkin, melakukan segala yang dipandang manusia itu adalah sesuatu yang heroik mungkin. Tapi sudah, kesucian Tuhan tidak kompromi. Tidak peduli saudara punya niat sebaik apapun, tetapi niatmu tidak di dalam kebenaran, semua niat baik itu tidak ada artinya. Tuhan tetap musnahkan mereka. Kenapa? Kebaikan itu tidak cukup. Saudara, menjadi orang baik itu tidak cukup. Di satu sisi dunia butuh kebaikan. Ya perlu, saudara. Misalnya kita melihat di Indonesia hari ini banyak mereka orang-orang yang menyisihkan uang untuk bagaimana mereka memberikan makanan gratis dan sebagainya. Itu bagus, baik itu. Tapi nggak cukup hanya dengan mengasih makanan. Nggak cukup dengan hanya memberikan pakaian. Nggak cukup dengan kita menyisihkan uang.
Nggak cukup dengan kita memberikan sesuatu yang hanya bersifat humanity. Saudara, kita perlu juga bicara tentang apa yang namanya kebenaran. Dan kebenaran adalah Kristus. Kebenaran adalah firman Allah. Dan itu juga harus kita beritakan. Yang harus kita sharingkan. Yang harus kita bagi. Bukan cuma hanya sekedar melakukan kebaikan. Saudara, kalau hanya menuntut dari orang Kristen pokoknya melakukan apa yang baik, saudara tidak perlu Kristus. Konghucu itu adalah guru agung yang sangat baik. Dihormati oleh semua zaman. Kita melihat hari ini kalau dengar kata Konghucu, mereka sangat salut dengan Konghucu. Kenapa? Karena setiap apa yang dipikirkan, setiap apa yang dilakukan, semua berdasarkan satu hal, yaitu apa? Bagaimana segala sesuatu itu bisa menghasilkan keharmonisan. Segala sesuatu harmonis, maka itulah yang namanya hidup. Saudara, satu sisi betul, harmonis itu sesuatu yang baik di dalam kehidupan. Pertanyaannya adalah, harmonisnya itu standarnya apa? Kalau harmonisnya cuma antara manusia dengan manusia, pokoknya harmonis, maka mengorbankan standar, mengorbankan akan prinsip, itu adalah satu hal yang inkonsisten. Maka saudara, kita melihat dunia menawarkan bagaimana hidup di dalam keharmonisan, tapi without konsistensi. Kenapa? Karena mereka membangun keharmonisan dengan membuang konsistensi. Maka saudara, Alkitab mengajarkan bahwa konsistensi hanya bisa terjadi di saat saudara selaras sinkron dengan Tuhan Allah. Sinkron dengan firman Tuhan. Sinkron dengan ajaran yang Tuhan berikan. Dan saudara, Kristus bukan sembarangan mengajarkan. Dialah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Sehingga hanya dialah satu-satunya yang dapat membawa kita sinkronis. Sehingga waktu saudara menjalani hidup, sesulit apapun, menjadi martir sekalipun, saudara, engkau di dalam track tunduk kepada firman Tuhan. Saudara tidak usah takut. Karena engkau berada, you are on the right track. Engkau berada dalam jalur yang Tuhan tetapkan. Maka Nehemia mengerjakan ini, saudara. Nehemia tidak peduli dilawan dari utara, selatan, barat, timur. Tidak peduli orang Yahudi sendiri mengatakan bahwa mungkin tidak perlu kita membangun tembok Yerusalem ini. Mungkin ini peringatan, mungkin ini reminder, mungkin ini adalah satu alarm clock bagi kita untuk apa? Kita tidak melakukan perbuatan yang membuat kita mati dan sebagainya. Nehemia tidak peduli. Mau jemaatnya ngomong sesuatu yang membawa dirinya untuk tidak mendengar firman Tuhan. Dia mengatakan no. Mau orang di luar, orang Yahudi, berusaha untuk melenyapkan mereka dan berkata, jangan bangun tembok Yerusalem. Nehemia berkata, no. Kenapa Nehemia berani berkata no kepada orang di luar orang Yahudi? Dan dia berani berkata no kepada orang di dalam Yahudi. Karena dia tahu apa yang harus dilakukan. Kenapa dia bisa tahu apa yang harus dilakukan? Karena firman Tuhan diberitakan bagi dia. Dan firman Tuhan yang diberitakan, sama-sama dengar khotbah kok. Sama-sama dengar firman Tuhan kok. Kenapa ada yang sama-sama dengar khotbah, yang satu hidupnya rusak luar biasa, tapi ada satu orang dengar khotbah diberkati luar biasa. Kenapa? Salah satunya adalah ketaatan, ketundukan kepada firman. Banyak orang yang sudah dengar khotbah begitu banyak, tapi akhirnya waktu kesulitan datang, langsung kecil hati, langsung ciut, dan langsung menjadi orang yang meninggalkan Tuhan. Terlalu gampang orang meninggalkan Tuhan. Tapi orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, sesulit apapun dalam Tuhan, itu adalah orang yang diberkati Tuhan. Kenapa? Karena dia belajar setia, dia belajar tunduk, dia belajar tidak pernah membuang apa yang Tuhan berikan kepada dia. Saudara, nanti sore, nanti siang saya akan membawakan satu sesi tentang neraka kepada teman-teman yang ada di Jakarta. Dan saudara, saya mengutip ada satu orang hari ini yang bukunya terkenal luar biasa, saudara.
yaitu adalah seorang bernama Yuval Noah Harari. Yuval Noah Harari adalah seorang yang hari ini booming luar biasa, seorang dari Israel, tapi dia adalah seorang yang sangat-sangat memiliki akan satu pemikiran yang out from the box. Sehingga hari ini kita melihat bukunya laku luar biasa. Bahkan edisi bahasa Indonesianya pun laris manis. Saudara kalau bagi Gramedia, saudara akan temukan buku Yuval Noah Harari. Itu banyak dari bukunya itu sangat-sangat terkenal. Nah, saudara, dia seorang Yahudi, tetapi dia tidak percaya kepada Tuhan. Dan dia seorang Yahudi, tapi dia mengatakan bahwa Tuhan itu tidak ada. Kalaupun Tuhan yang saya percaya, itu adalah hanyalah Tuhan yang misterius. Jadi dia mengatakan, saya nggak percaya agama, saya nggak percaya Tuhan versi daripada denominasi dan sebagainya. Tadi dia mengatakan bahwa apa? Saya tidak percaya Tuhan versi agama. Kenapa? Karena versi agama semua itu, kenapa hari ini begitu banyak agama, begitu banyak kepercayaan, sehingga inharmonisasi terjadi? Karena mereka semua itu beragama dengan selera mereka. Mereka beragama bukan tentang Tuhan. Saudara, mereka beragama hanyalah untuk bagaimana mereka membangun sebuah civilization. Bagaimana mereka membangun agama adalah untuk membangun satu otoritas yang nyaman, otoritas yang sama-sama bisa hidup bahagia. Saudara, bagi Harari, yaitu apa? Waktu kamu beragama, sebenarnya kamu cari apa? Waktu kamu beragama, kamu sedang mengejar apa? Waktu engkau beragama, kamu sedang mau menghidupi apa? Saudara, dia mengatakan bahwa orang beragama sebenarnya kalau mau jujur, mereka bukan mencari Tuhan kok. Mereka sebenarnya waktu mereka beragama, mereka adalah untuk mencari ketenangan. Mereka mencari kebahagiaan. Mereka mencari jalan keluar. Jadi sebenarnya happiness itulah yang dicari oleh jemaat Tuhan di gereja. Yang dicari sama orang-orang yang berada di masjid. Yang dicari di pura, yang dicari di kuil. Mereka mencari happiness, mereka mencari ketenangan, mereka mencari apa yang namanya sebuah peace. Saudara, dan Harari mengatakan bahwa apa? Mereka hanyalah mencari ketenangan, mereka mencari happiness. Mereka tidak mencari Tuhan sebenarnya. Kalau mereka betul-betul mencari Tuhan, kenapa ada perang antara Muslim dengan Kristen? Kenapa harus ada perang salib? Kenapa harus ada yang namanya peperangan seperti yang terjadi di Myanmar, orang Buddhis dengan orang Islam? Lalu kita melihat bagaimana kenapa ada namanya satu pembantaian ini dan itu dan sebagainya. Apakah Tuhan menyetujui pembantaian? Apakah Tuhan menyetujui apa namanya perang dan sebagainya? Nah, Saudara, Harari sangat logis memakai sebuah cara untuk mengatakan, kalau seperti ini, apakah Tuhan juga yang mencipta neraka? Kalau Tuhan menciptakan neraka, berarti Tuhan yang juga menciptakan apa yang namanya kejahatan, evil, dan sebagainya. Maka dia mengatakan, saya hanya percaya kepada Tuhan yang saya tidak kenal. Saya hanya percaya Tuhan yang misterius, yang melampaui semua yang saya pikirkan. Dan saya hanya percaya Tuhan yang give us nothing. Jadi dia mengatakan, saya hanya percaya pada Tuhan yang memberikan saya ketiadaan. Jadi saya bisa melakukan apa saja, saya percaya pada Tuhan yang memberikan kebebasan, dan saya yang akan menemukan, discover segala sesuatu dengan apa yang ada pada diri saya. Saya mau percaya pada Tuhan yang seperti itu. Maka dia mengatakan, itulah kenapa dunia sekarang nggak harmonis. Karena satu dengan yang lain menggunakan agama mereka, khususnya kekristenan, memakai Alkitab untuk menghakimi ini dan itu. Contoh, Yuval Harari, dia adalah seorang gay, dia adalah seorang same-sex marriage, dia seorang mencintai laki-laki. Dan dia mengatakan, kekristenan mengatakan bahwa tidak ada yang namanya gay. Same-sex marriage tidak berkenan di mata Tuhan. Maka dia mengatakan, itu semua adalah kenapa? Bukan karena Tuhan.
itu adalah karena manusia yang menginterpretasi supaya kehidupan harmonis itu terjadi di saat ada yang namanya keteraturan antara laki-laki dengan perempuan menikah. Tapi dia mengatakan itu adalah interpretasi manusia. Maka sepatutnya jangan pakai nama Tuhan, tapi jujurlah bahwa itu bukan firman Tuhan. Itu cuma manusia yang mau membangun civilization menurut caranya sendiri. Maka dia mengatakan bahwa aku akan menjadi orang yang gay dengan caraku sendiri, tidak dengan ikut firman Tuhan. Saudara, pemikiran ini banyak sekali sudah mempengaruhi anak-anak muda zaman sekarang. Anak-anak muda zaman sekarang nggak mau diatur. Apalagi orang tua mengatakan, ayo ikut kebaktian, nggak mau ikut. Ayo baca kitab suci, nggak mau ikut. Ayo doa, nggak mau doa. Kenapa? Karena bagi mereka, aku nggak perlu tunduk kepada Tuhan. Aku nggak perlu tunduk kepada firman. Aku nggak perlu memohon kepada Tuhan. Maka yang perlu adalah apa? Use your logic. Use your potential logic untuk menemukan segala sesuatu. Saudara, saya kembali. Nehemia mengajarkan kesulitan ada di mana-mana. Hal yang berusaha untuk membawa kita jauh daripada firman Tuhan ada di mana-mana. Tetapi Tuhan memakai Nehemia untuk apa? Be consistent. Maka dengan kita belajar be consistent, hasilnya apapun yang terjadi, saudara, kita akan menjadi orang yang taat kepada Tuhan, setia kepada Tuhan. Dan meskipun setia kepada Tuhan, waktu engkau menghadapi hari yang paling tragis sekalipun, engkau berada di dalam rencana Tuhan. Dan berada dalam rencana Tuhan, itulah goal of life kita semuanya. Saudara, hari ini kita bisa menjadi orang Kristen yang bebas kalau tidak ada para martir, seperti 12 murid Yesus yang menjadi martir. Kalau nggak ada missionary yang misalnya datang ke Indonesia, ke misalnya Nomensen pergi ke Tanah Batak. Meskipun sebelumnya sudah ada beberapa missionary yang datang ke Tanah Batak, tapi kita tahu mereka akhirnya mati. Mereka menjadi orang-orang yang jadi korban. Kenapa? Karena belum mengenal Tuhan. Akhirnya mereka harus dibunuh, bahkan ada yang sampai dimakan. Surah itu true story. Dan waktu kita melihat semua itu terjadi, kenapa? Ya karena kita melihat mereka belum mengenal Kristus. Tapi waktu Kristus diberitakan, Injil diberitakan, kita melihat bagaimana Tuhan merubah. Meskipun hari ini, kalau kita pergi ke Tanah Batak, mayoritas mereka Kristen. Tapi saya harus jujur berkata, mayoritas mereka Kristen. Tapi apakah hati mereka, mentalitas mereka, apakah pure Kristen? Saudara, sangat-sangat disayangkan. Banyak yang inkonsisten. Dan saudara, kita harus jujur. Saudara. Begitu juga dengan tempat-tempat yang lain. Maka saudara, Nehemia mengajarkan untuk apa? Untuk kita harus punya konsisten yang benar. Dan konsisten yang benar haruslah engkau tunduk kepada hukum Tuhan consistently. Maka dengan kita with consistency menjalankan apa yang saudara dengar, maka saudara akan sungguh-sungguh dapat melihat Tuhan bekerja dalam hidup saudara. Hari ini saudara dengar khotbah. Mungkin saudara sudah tangkap poinnya. Tapi nggak cukup dengan saudara tangkap poinnya. Saudara tangkap poinnya, renungkan di hadapan Tuhan, dan mohon Tuhan berikan kekuatan untuk saudara dengan kekuatan Tuhan, dengan pertolongan Tuhan. Untuk apa? Hidupi di dalam pertolongannya. Mohonlah senantiasa. Saudara, itulah kekuatan orang-orang Puritan. Orang-orang Puritan itu mereka terus minta kepada Tuhan di dalam segala hal. Bangun tidur berdoa sampai nangis. Lalu akhirnya dia lagi makan, dia pun berdoa bersyukur karena makanan yang diberikan. Bahkan bahkan waktu menikah sebelum melakukan hubungan seks pun dia berdoa, ngajak istrinya berdoa di depan Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan yang menganugerahkan semuanya itu. Sudah coba lihat. Kenapa? Mungkin kita mengatakan gila itu. Mereka apa-apa doa. Show off banget, saudara.
Manusia seringkali mulutnya jahat sekali untuk memberikan early judgment dan sebagainya. Tapi ketahuilah ada ajaran yang mau Tuhan tunjukkan, yaitu apa? Yaitu engkau belajar. Kenapa mereka bisa tunduk? Karena mereka tahu Tuhan yang memberikan anugerah. Saudara, poin pertama, konsisten adalah sesuatu yang harus kita hidupi bersama. Dan konsisten adalah pertama, tunduk kepada hukum Tuhan. Maka kalau kita tahu Tuhan adalah suci, kudus, dan benar, walaupun sesulit apapun hidupmu, kau tetap harus memiliki ketaatan untuk hidup benar. Hidup baik tidak cukup. Belajarlah hidup benar. Kedua, konsistensi yang bagaimana yang harus ada dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kalau saudara bisa baca pasal 10 ayat 32 sampai 34. Mengajak kepada kita untuk bagaimana kita wajib untuk apa? Kita konsisten untuk bagaimana terlibat di dalam bait suci, terlibat di dalam pelayanan, terlibat di dalam gereja, terlibat di dalam setiap pekerjaan Tuhan. Saudara, kalau kita melihat dalam pasal 10 ayat 32 sampai 34, minggu lalu kita belum singgung ini, itu adalah umur 20 tahun. Mereka diajarkan untuk bagaimana harus memberikan persembahan kepada bait suci. Khususnya untuk mendukung keperluan bait suci. Jadi umur 20 tahun. Harus, kata harus itu dalam hukum Musa adalah sesuatu yang ditekankan. Umur 20 tahun tidak peduli apa yang menjadi kondisimu, kau harus belajar memberikan persembahan untuk mendukung bait suci. Saudara, kata harus yang mau saya poinkan pada hari ini. Wajib di sini. Seringkali kita menganggap harus itu sesuatu yang mengganggu luar biasa. Seringkali kata harus menjadi sesuatu yang membuat kita tuh merasa bahwa ini adalah kekangan. Seringkali kata harus adalah sesuatu yang kita anggap bahwa ini adalah sesuatu yang tidak memberikan keharmonisan. Saudara, saya kemarin enggak tahu siapa mengirimkan kepada saya satu video, saudara. Satu video yang berisikan bagaimana seorang pendeta senior. Ya, seorang pendeta senior yang mengatakan bahwa apa? Bahwa orang pendeta yang mengatakan bahwa perpuluhan itu harus diberikan bagi Tuhan, perpuluhan itu harus untuk diingat oleh Tuhan, oleh jemaat Tuhan, dan perpuluhan yang tidak kasih perpuluhan akan dihukum oleh Tuhan. Orang hamba Tuhan yang mengatakan seperti itu adalah hamba Tuhan yang melakukan hal yang fatal bagi dia. Dia mengatakan, Tuhan itu tidak butuh persembahanmu. Dia mengatakan bahwa apa? Tuhan itu tidak butuh. Maka Tuhan itu penuh kasih. Lalu mengatakan Tuhan itu tidak perlu untuk memberikan peraturan yang harus. Kalau kamu nggak kasih juga nggak apa-apa kok. Tuhan itu penuh kasih. Tuhan itu tidak butuh apa yang namanya satu hal uangmu. Saudara, kalimatnya secara logika itu bisa diterima. Memang Tuhan tidak butuh uang kita. Memang Tuhan tidak butuh untuk apa? Untuk menerima persembahan kita. Kenapa? Karena Tuhan sudah cukup pada dirinya. Allah penuh kasih, betul Allah penuh kasih. Tapi saudara, ada hal-hal yang missing di situ. Ada hal-hal yang missing dengan mengatakan bahwa kalau gitu memberikan perpuluhan, nggak perlu. Kalau mau kasih boleh, kalau nggak mau kasih ya nggak apa-apa. Soalnya seringkali kita dengan interpretasi yang liberal sebenarnya, kita memakai penerapan-penerapan yang sebenarnya hanya untuk mengajak kita untuk apa? Ya pokoknya Tuhan lihat hati kok, nggak lihat peraturannya apa. Saudara, Alkitab kenapa harus ada? Saudara, kenapa menerima kitab suci? Kitab suci bukan sekedar menunjukkan tentang keberadaan Tuhan. Tapi kitab suci juga menunjukkan bagaimana engkau harus jadi anak Tuhan.
Maka untuk menjadi anak Tuhan harus ada ketaatan. Dan untuk menjadi anak Tuhan yang taat, berarti ada yang harus diatur oleh Tuhan. Saudara, kalau kita tanya persembahan, kenapa kita memberikan persembahan? Kenapa kita memberikan persepuluhan? Semua itu kan karena firman Tuhan yang mencatat. Firman Tuhan yang mengajak kita untuk kita melakukannya. Nah, saudara, tapi seringkali kita terganggu dengan kata harus. Dan lalu mengatakan Tuhan tidak butuh uang kok, emangnya Tuhan pengemis. Logikanya benar, memang Tuhan bukan pengemis. Tapi Tuhan adalah yang sempurna mengajarkan kepada kita gimana kita jadi anak Tuhan. Maka saya sangat sedih, saudara, waktu lihat video itu. Kenapa? Karena nggak lengkap itu. Saudara, seringkali kita melihat banyak sekali hal-hal yang dicomot-comot, kepotong-potong, sehingga kita nggak punya konteksnya. Sehingga akhirnya waktu comotan itu disebar-sebar dan sebagainya, mungkin saja dia berkhotbah dengan benar, tapi karena comotan itu akhirnya jadi nggak karu-karuan, akhirnya rusak semua interpretasi gereja, akhirnya semua didikan kepada jemaat hancur lebur, sehingga akhirnya pikiran orang Kristen beda-beda satu dengan yang lain. Kenapa? Ya gara-gara comotan-comotan seperti itu. Saudara, kita wajib untuk apa? Untuk mengikuti apa yang Tuhan tetapkan dan yang Tuhan hadirkan. Dan apalagi kata harus itu muncul di dalam hukum Musa. Di situ bukan Musa yang memiliki interpretasi. Tuhan yang berfirman kepada Musa. Sehingga Musa menuliskan itu adalah untuk mengajarkan kepada mereka untuk bagaimana kita bukan cuma sekedar take it for granted menerima anugerah, tapi kita juga harus belajar untuk bagaimana kita berbagian. Saudara, kata harus seringkali dianggap nakut-nakuti orang saja. Kata harus dianggap sesuatu yang nggak relevan. Dan saudara, banyak orang hari ini, kalau kita mau jujur, banyak orang Kristen macam seperti ini kan. Hari ini kalau kita melihat, banyak orang nggak peduli dengan gereja. Saudara, inilah yang terjadi. Setiap kita seringkali hanya peduli Allah penuh kasih, tapi kita lupa bahwa Allah juga Allah yang benar. Dan dia tidak akan sembarangan kompromi hanya dengan kasih, lalu akhirnya dia tidak menyatakan kebenaran. Yesus kenapa harus datang dalam dunia? Dia adalah kasih Allah yang datang kepada dunia. Tapi kasih Allah yang datang dunia pun harus di dalam kebenaran. Kalau tidak, dia walaupun adalah kasihnya Tuhan dihadirkan kepada manusia, tapi tidak dalam kebenaran, siapapun bisa sangkal dia. Kenapa? Karena dia nggak benar kok. Caranya nggak benar kok. Dan sebagainya. Maka saudara, ironis kalau banyak hamba Tuhan melakukan hal-hal mendidik jemaat dan membawa mereka, tapi di dalam satu kedangkalan. Sehingga akhirnya orang menganggap, oh kasih persembahan itu boleh kasih, boleh nggak kasih kok. Oh perpuluhan itu boleh nggak kasih, boleh kasih kok. Akhirnya kitab suci sudah tidak dihormati lagi. Ajaran kitab suci tidak dikerjakan lagi. Akhirnya konsistensi melakukan firman Tuhan sudah tidak dilakukan lagi. Maka apa arti khotbah yang kau dengar tiap hari Minggu? Apa arti kitab suci, Alkitab yang kau pegang tiap hari Minggu? Apa arti setiap ayat yang kita baca? Jika semuanya hanya saudara katakan, oh enggak harus kok. Kata di situ harus, tapi enggak harus kok. Sehingga akhirnya kita gampang sekali untuk excuse sana, excuse sini. Dan akhirnya saudara adalah orang yang inconsistent sebagai orang Kristen. Ketiga, pasal 10 ayat 35 sampai 39, di mana kita melihat mereka belajar konsisten untuk apa? Mereka belajar konsisten untuk beribadah kepada Tuhan. Saudara, mereka mulai belajar untuk beribadah kepada Tuhan dengan mereka rutin ke bait suci, mereka bawa korban,
kepada Tuhan, bahkan mereka dengan serius, mereka mau setia, mereka mau bertumbuh. Saudara, seringkali kita lihat konsistensi beribadah kepada Tuhan. Kenapa mereka bisa belajar konsisten untuk rutin ke bait suci, membawa korban, maupun mau serius, mau setia, mau bertumbuh. Saudara, seringkali kita inkonsisten di dalam ibadah adalah karena kita tidak mengutamakan ibadah. Mereka adalah orang-orang Yahudi. Orang Yahudi mereka tahu ibadah itu adalah nomor satu. Worship itu adalah nomor satu. Dan Tuhan adalah nomor satu. Mereka bukan sekedar ngomong rutin ke gereja, mereka sudah rutin. Mereka bukannya tidak membawa korban, mereka membawa korban. Mereka bukannya tidak serius di dalam di dalam melayani Tuhan, mereka juga melayani. Tapi apa arti konsistensi mereka pada saat mereka sadar mereka adalah bangsa yang kecil hati, waktu kesulitan datang. Tapi sekarang waktu mereka melihat bagaimana Tuhan menolong orang Yahudi oleh karena Nehemia. Dan akhirnya mereka mengatakan, aku mau rutin beribadah kepada Tuhan. Apa arti rutin beribadah? Saudara, pasal 10 ayat 35-39. Saudara akan lihat kata rutin di situ. Kalau sudah lihat terjemahan, mereka bukan sekedar rutin. Mereka rutin uprightly. Mereka rutin dengan benar. Rutin dengan sungguh-sungguh. Rutin dengan setia. Rutin beribadah kepada Tuhan. Hari ini kita sama-sama akan berkata, oh saya orang Kristen, saya rutin kok ikut kebaktian online, ikut kebaktian fisik, saya ikut persekutuan, saya ikut akan seminar, saya rutin. Pertanyaan rutinnya itu rutin yang bagaimana? Apakah engkau rutin dengan konsisten? Apakah engkau rutin dengan benar? Apakah engkau rutin dengan sungguh-sungguh? Atau engkau rutin dengan ya, saudara rutin ikut ibadah, rutin ikut online, tapi saudara selagi online, saudara dengar saya khotbah, saudara sedang makan atau saudara sedang ngomong-ngomong sama ayah saudara atau ibu saudara atau dengan orang-orang sekeliling saudara, atau saudara mungkin sedang mendengarkan ini di tempat lain, misalnya saudara ada di warung atau saudara ada di mana. Saudara, kita harus belajar untuk bagaimana memiliki satu hal rutin beribadah kepada Tuhan. Bukan sembarangan rutin di sini. Rutin yang konsisten. Rutin yang uprightly. Dan waktu saudara rutin secara uprightly, saudara tidak akan sembarangan untuk beribadah. Kerutinan yang tidak sembarangan. Kerutinan yang sungguh-sungguh. Saudara, Yosua pasal 24 ayat 24 dikatakan, kepada Tuhan Allah kami akan beribadah dan kami akan mendengar firman Tuhan. Dan kami akan mendengar firman. Dan kata kami mendengar firman itu bukan sekedar kami dengar, tapi kami akan secara konsisten mendengar firman Tuhan. Kami akan beribadah secara konsisten. Dan kami akan mendengar firman secara konsisten. Itulah penekanannya. Dengar firman itu bisa masuk kanan, keluar kiri. Datang ibadah juga bisa ngelamun. Dan tidak peduli khotbah apa. Bukankah itu yang seringkali terjadi? Saudara, kita harus kembali kepada apa yang dikatakan Nehemia. Be a consistent man. Dengan tunduk kepada firman. Dengan wajib memenuhi apa yang ditentukan di dalam pelayanan bait suci. Dan rutin beribadah kepada Tuhan secara consistently.
Serius untuk konsisten, saudara. Maka dengan kita melakukan semuanya itu, maka kita mau berada dalam kesulitan yang apapun terjadi, saudara, konsistensi akan membuat saudara menjadi orang yang bernilai. Tadi kita membaca di dalam Nehemia pasal yang ke-13. Pada masa itu bagian-bagian dari kitab Musa dibacakan dan didengar oleh rakyat. Ya, Tadi pasal 13 ayat 1. Pada masa itu bagian-bagian dari kitab Musa dibacakan dan didengar oleh rakyat. Didapati tertulis dalam kitab itu bahwa orang Amon dan orang Moab tidak boleh masuk jemaat Allah untuk selamanya. Nah, saudara, maka waktu dikatakan hukum Musa mengatakan orang Amon, orang Moab tidak boleh masuk jemaat Allah untuk selamanya. Maksudnya orang Moab dan orang Amon itu apa? Bukan sekedar secara ras, tapi adalah karena mereka memang punya dendam kesumat. Mereka punya dendam kesumat dengan orang Israel, dengan orang Yahudi, sehingga mereka tidak mungkin menjadi orang yang apa? Yang akan menjadi orang yang bertobat. Maka mereka punya dendam kesumat. Misalnya kita melihat ke Moab ada garis dari apa namanya? Sebuah kekecewaan dari nenek leluhur mereka. Jadi mereka punya apa namanya kekecewaan, sehingga kekecewaan itu mendasari sehingga akhirnya tidak ada pertobatan di situ, tetapi yang terjadi itu mereka memiliki akan satu dendam kesumat, sehingga mereka tidak pernah akur. Nah, saudara, dan Alkitab bahkan dengan berani mengatakan bahwa mereka tidak berbagian di dalam jemaat Tuhan. Dan waktu kita melihat Tuhan mengatakan ini, seringkali kita anggap apa? Loh, Tuhan yang ngajarin jahat siapa? Ayo. Yang ngajarin jahat Tuhan loh. Tuhan yang suruh kita tidak melibatkan mereka. Saudara, kita seringkali lupa one point. Kenapa Tuhan tidak mengizinkan mereka? Karena Tuhan adalah Tuhan yang kudus. Dan Tuhan tidak tahan dengan apa yang namanya tipu muslihat, tidak tahan dengan apa yang namanya sesuatu yang jahat, tidak tahan dengan apa yang adalah sesuatu yang tidak memuliakan Tuhan. Tuhan tidak tahan dengan itu. Tuhan penuh kasih, tapi Tuhan bukan berarti dia tolerir dosa. Tuhan benci dengan dosa. Maka Tuhan benci dosa, tapi Tuhan mengasihi orang berdosa. Itu harus dibedakan. Dan waktu kita melihat hal tersebut, seringkali kita menginterpretasi dan mengatakan bahwa apa? Mengatakan bahwa, wah, Tuhan yang suruh toh, mengatakan bahwa orang Moab, mengatakan bahwa orang Amon tidak boleh masuk jemaat Allah. Karena mereka tidak menyongsong orang Israel dengan roti dan air, malah mengupah Bileam melawan orang Israel supaya dikutukinya. Sudah ada catatan sejarah di mana kita melihat mereka pakai segala cara bagaimana supaya Israel itu dikutuk. Dan akhirnya pakai Bileam. Bileam itu adalah seorang bukan Israel. Dan dia tapi menerima akan satu hal, yaitu apa? Yaitu dia bisa berdoa kepada Tuhan. Tuhan izinkan Bileam untuk berdoa. Tapi bukan berarti Tuhan mau terima doanya. Kenapa? Waktu dia berdoa bukan dengan uprightly. Dia berdoa bukan dengan konsistensi. Tapi dia berdoa dengan dibayar. Dibayar sama siapa? Ya dibayar sama mereka. Untuk apa? Sumpahi mereka. Supaya apa? Sumpahi mereka supaya mereka tidak diberkati sama Tuhan. Dan waktu Bileam, dia mau untuk menyumpahi, mulutnya langsung slip. Yang muncul apa? Diberkatilah orang Israel. Lalu dia mau ngomong kedua kali, akhirnya slip lagi, justru memberkati. Akhirnya dia marah luar biasa. Mulutku ini sudah nggak bisa untuk menyumpahi mereka. Mulutku malah menjadi mulut yang memberkati mereka. Tapi sudah kita melihat Bileam tetap jahat kok. Apa yang dilakukan? Itu mengatakan, sudah kawin campur saja. Kasih cewek-cewek cantik untuk orang Yahudi. Pasti suka kok. Dan akhirnya kita melihat sungguh-sungguh terjadi. Saudara, hal ini kita melihat. Orang boleh doa, boleh beribadah, boleh memuji Tuhan, bahkan boleh berkhotbah.
Tapi di saat khotbah mereka, doa mereka, ibadah mereka, semua tidak konsisten terhadap kitab suci. Tuhan tidak segan-segan akan menghukum mereka. Saudara, ini adalah ajaran kitab suci. Tidak boleh sembarangan khotbah loh. Kalau saudara mau dengar khotbah hari ini dengan sembarangan, maka semua akan menjadi tontonan saja. Kalau hari ini saudara ikut ibadah dan saudara menuntut hamba Tuhan berkhotbah sembarangan, silakan saudara ngomong sama saya. Saudara pasti ingin beribadah karena saudara mau dengar khotbah yang benar, khotbah yang baik, khotbah yang setia kepada apa yang Tuhan mau, bukan? Maka saudara, kita harus untuk belajar rendah hati untuk bagaimana konsisten. Mau belajar konsisten beribadah kepada Tuhan. Saudara, saya di dalam beberapa kesempatan saya mempersiapkan khususnya untuk PAL Surabaya. Saya membawa mereka untuk mengajak mereka melihat kepada satu sejarah, di mana sejarah yang sulit luar biasa. Apa yang saya sharingkan, yaitu saya sharingkan bagaimana pemberitaan misi Tuhan didatangkan kepada satu ladang pelayanan. Dan saya sharingkan misi daripada seorang misioneri namanya Robert Morrison. Di mana Robert Morrison, seorang misioneri muda dari UK, yang akhirnya Tuhan utus datang ke China, ke Canton, ke Hong Kong, ke Macau, dan ke Guangdong. Dan waktu Tuhan kirim dia hadapi kesulitan luar biasa. Injili satu orang Chinese, 4 tahun tidak tobat-tobat. Ada yang akhirnya diinjili satu orang 8 tahun baru bertobat. Ada yang diinjili satu orang 6 tahun baru bertobat. Tidak ada yang langsung diinjili itu langsung bertobat. Saudara, saya sebagai seorang hamba Tuhan, saya pelayanan di China. Saya tahu, belajar, rupanya untuk men-sharingkan firman Tuhan, untuk supaya membawa satu jiwa bertobat di hadapan Tuhan, itu adalah sesuatu yang tidak gampang luar biasa. Dan saudara, Robert Morrison memberitakan Injil 6 tahun baru satu orang bertobat. 8 tahun satu orang bertobat. Saudara, konteks apalagi saat itu, mereka menganggap lawai, mereka menganggap orang-orang bule itu adalah setan merah yang berusaha untuk merusak mereka punya mentalitas. Apalagi waktu itu Opium War terjadi. Opium War berarti kita melihat bagaimana orang-orang UK dia merusak akan orang-orang Tionghoa dengan apa? Dengan menghirup apa yang namanya opium. Sehingga akhirnya kita melihat itu menjadi sesuatu yang new trend. Dan akhirnya mereka setiap hari dia sedot apa yang namanya opium. Males-malesan, nge-fly terus-menerus, dan sebagainya. Dan itu terjadi. Dan dimasak seperti itu. Orang Tionghoa benci sama orang-orang bule. Kenapa? Karena opium war. Dan di waktu yang sesulit itu, Robert Morrison datang dan memberitakan Injil. Dan perjuangan pelayanannya sangat-sangat menggugah hati saya. Yaitu apa? Beritakan Injil satu orang, kagak tobat-tobat 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai 6 tahun, sampai 8 tahun, baru bertobat. Nah, akhirnya dia baru tahu, Tuhan kok aku bisa tahan ya, 8 tahun memberitakan Injil, 6 tahun memberitakan Injil, kok aku bisa tahan ya. Saudara, dan saudara, bukan cuma orang-orang yang bertobat itu saja yang menjadi kesulitan. Kedua adalah apa? Selama 25 tahun dia pelayanan, yang bertobat tidak sampai 30 orang. Maksud saya bukan maksud saya yang dibaptis tidak sampai 30 orang. 25 tahun tidak sampai 25 orang. Bahkan ada yang mengatakan 6 orang, ada yang mengatakan 8 orang, ada yang mengatakan 10 orang. Saudara, banyak catatan yang tidak sinkron. Tapi paling tidak kita tahu kesulitan untuk memberitakan Injil kepada orang Tionghoa. Sulit luar biasa. Dan saudara, dan beberapa minggu yang lalu saya sudah men-sharingkan kepada mereka, yaitu meskipun pelayanannya begitu sulit, Tuhan kasih 3 orang yang melanjutkan pelayanan daripada siapa yang namanya Morrison.
Meskipun Morrison luar biasa susahnya untuk melayani Tuhan di situ selama 25 tahun. Tapi setelah Robert Morrison, di masa akhir dia pelayanan, ada 3 orang Chinese, Chai Kau, Liang Fa, dan Wat Ngong, ini orang Kanton yang ketiga, adalah orang Hong Kong. Dan 3 orang ini justru dipakai Tuhan mendobrak penginjilan Protestan yang terjadi di China. Robert Morrison mungkin hanya membaptis 25 orang, tapi melalui Chai Kau, melalui Liang Fa, dan melalui Wat Ngong, itu 3 orang ini justru akhirnya dari Hong Kong, dari Macau, dan dari Guangdong akhirnya menyebar sampai ke seluruh Tiongkok. Saudara, kalau tidak ada konsistensi percaya firman Tuhan, kalau tidak ada konsistensi melayani Tuhan, dan kalau tidak ada satu konsistensi, khususnya untuk bagaimana setiap mereka, seperti yang diajarkan kitab suci hari ini, kalau mereka tidak memiliki kerutinan untuk beribadah kepada Tuhan, mereka tidak mungkin bisa melewati kesulitan. Jadi hari ini jika saudara mengalami kesulitan, dan akhirnya kesulitan itu akhirnya membuat saudara inkonsisten, saudara, pertama, doalah kepada Tuhan. Minta pertobatan kepada Tuhan. Dan bukan sekedar minta pertobatan. Kedua, mintalah kekuatan untuk konsisten. Karena menjadi orang konsisten cuma hanya di dalam pertolongan Tuhan. Seperti Nehemia yang ditolong Tuhan. Begitulah saudara. Kita hanya bisa konsisten di saat Tuhan menolong saudara. Pertanyaan, mau nggak saudara ditolong Tuhan? Mau nggak saudara belajar konsisten di dalam pertolongan Tuhan? Kiranya Tuhan yang menguatkan kita. Kiranya Tuhan yang memberikan right direction kepada kita. Dan kiranya Tuhan yang melimpahi kita di dalam kekuatan melakukan rencana Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua pada hari ini. Saudara, mari kita sama-sama bangkit berdiri dan kita akan bersama-sama berdoa. Dan untuk doa, saya minta untuk satu rekan kita untuk bisa berdoa untuk kita. Dan saya minta untuk Saudari Wida bisa berdoa untuk kita semua. Apakah memungkinkan, Saudari Wida? Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sekali lagi bersyukur Bapa untuk firman Tuhan yang boleh diberitakan dan juga boleh kami dengar. Kami bersyukur untuk catatan di kitab Nehemia yang menjadi teguran dan peringatan bagi kami, dan juga bagaimana di zaman dahulu orang-orang begitu mudah bebal dan mudah lupa akan firman Tuhan yang sudah didengar. Begitu juga dengan kami, orang-orang berdosa, orang-orang yang kami yang ciptaan yang terbatas, tapi melalui firman Tuhan pada hari ini kami mau belajar Tuhan untuk berkomitmen lagi, mau belajar untuk konsisten terhadap firman Tuhan yang sudah Tuhan beritakan sebagai tanda kasih Tuhan pada kami, kesempatan yang Tuhan berikan pada kami untuk kembali kepada Tuhan. Ya Tuhan, mampukan kami untuk belajar, untuk taat kepada hukum yang ada di dalam firman Tuhan yang sudah Tuhan beritakan, dan Tuhan berikan kami kesempatan untuk mendengarnya. Tolong setiap kami Tuhan yang sudah mendengarnya, untuk dapat taat, untuk melaksanakan kehendak Tuhan dan rencana Tuhan di dalam kehidupan kami masing-masing, dalam keseharian kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Dan kita bersama-sama dengan Gereja Segala Abad membacakan satu pengakuan iman yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kait langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk sekali.